Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Mulzan dari NIM 2007324 Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan job sheet atau laporan tentang sistem pengapian elektronik tipe IA dan ESA di mata kuliah motor diesel. Tujuan dari praktek ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui bagian-bagian sistem pengapian elektronik tipe IA dan ESA. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali komponen-komponen sistem pengapian elektronik tipe IA dan ESA. 3. Yaitu mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen sistem IA dan ESA. Mahasiswa mampu menganalisa hasil pemeriksaan dan pengukuran komponen sistem IA dan ESA. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan penyetelan komponen-komponen sistem pengapian IA dan ESA. Untuk bahan dan alat di sini yang pertama yaitu engine EV dengan sistem pengapian ESA. Sistem engine EV dengan sistem pengapian IA atau ESA. Kemudian toolset, AVO digital, tachometer, dan timing light. Kemudian teori pengantar. Fungsi utama dari sistem pengapian adalah sebagai penyalur awal pembakaran sesuai dengan waktu pembakaran dan besar api yang dibutuhkan. IA adalah singkatan dari Integrated Ignition Assembly. IA menggabungkan igniter dengan ignition coil dengan distributor, sedangkan pada non-IA dipasang secara terpisah. ESA adalah singkatan dari Electronica Spare Advance. Dalam sistem ini, harga saat pengapian optimum disimpan dalam engine control komputer untuk setiap kondisi mesin. Sistem ini bekerja mendeteksi kondisi mesin atau putaran mesin, aliran udara masuk, temperatur mesin, dan lain-lain. Berdasarkan sinyal dari setiap engine sensor, selanjutnya menentukan saat pengapian yang optimum sesuai dengan kondisi mesin dengan mengirim sinyal pemutus arus primer ke igniter yang mengontrol saat pengapian. Dapat kita lihat pada tabel di bawah, yaitu kecepatan mesin, beban mesin, temperatur mesin, dan lain-lain. Kemudian menuju komputer, kemudian saat pengapian optimum. Dengan penggunaan Electronic Advance System ini, maka pickup coil disatukan dalam distributor yang membangkitkan sinyal putaran mesin atau sinyal NE dan sinyal posisi sudut poros engkol sebagai pedoman. Mekanisme vakum controller dan governor tidak digunakan. Kemudian langkah kerja dan gambar kerja. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu tes bunga api atau loncatan api listrik. Kedua yaitu putarkan mesin dan lihat menyalanya lampu. Kemudian 3. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Dalam pemeriksaan kabel tegangan tinggi ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu lepaskan kabel tegangan tinggi dengan menarik tutup karetnya. Dapat kita lihat di bawah terdapat gambar bagaimana cara melepas kabel tegangan tinggi. Kemudian periksa tahanan antara kabel tegangan tinggi dan tutup distributor. Untuk tahanan tegangan tinggi dan tutup distributor ini tegangan maksimumnya kurang dari 25 kilo ohm. Kemudian pemeriksaan busi. Pemeriksaan busi ini juga terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama lepaskan semua busi, bersihkan dan periksa semua busi, setel celah elektroda busi. Untuk celah elektroda busi ini terbagi. Di sini ada dua tipe. Ada tipe W20EXR yang kemudian W16EXR. Untuk yang pertama yaitu 1,1 mm atau 0,043 in. Kemudian yang kedua yaitu 0,8 mm atau 0,031 in. Kemudian pasang semua busi. Untuk memasang busi ini kita membutuhkan kunci momen. Untuk momennya atau beban yang kita berikan pada saat pemasangan baut yaitu kurang lebih 150 kg
per cm atau 13 Ft Lb 18 Newton per meter. Kemudian kelima yaitu pemeriksaan ignition coil. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu lepaskan kabel tegangan tinggi, kemudian lepaskan konektor kabel distributor, periksa tahanan kumparan primer. Untuk tahanan kumparan primer tersebut pada posisi mesin dingin yaitu berkisar 1,3 sampai 1,6 ohm. Kemudian yang D yaitu periksa tahanan kumparan sekunder. Untuk kumparan sekunder tahanannya dalam posisi mesin dingin yaitu 10,7 sampai 14,5 kilo-ohm. Kemudian E, periksa tahanan resistor. Untuk tahanan resistor sendiri pada mesin dingin, saat mesin dingin yaitu 1,3 sampai 1,5 ohm. Untuk cara pemeriksaannya dapat kita lihat pada gambar. Kemudian F yaitu sambungkan konektor kabel distributor. Kemudian yang G yaitu periksa sumber tegangan power short line dengan kunci kontak posisi on. Hubungkan probe positif voltmeter ke terminal resistor atau kabel hitam dan merah. Dengan probe negatif ke massa bodi, lihat tegangannya sekitar 12 volt. Kemudian dengan kunci kontak pada posisi start, hubungkan probe positif voltmeter ke terminal positif ignition coil dan probe negatif ke massa bodi, lihat tegangannya ini sekitar 2 volt. Kemudian yaitu pemeriksaan ignition coil atau IA. Lepaskan tutup distributor, rotor, dan tutup penahan debu. Lepaskan konektor kabel distributor. Periksa tahanan kumparan primer. Tahanan kumparan primer ini untuk tahanannya spesifikasinya yaitu untuk mesin dingin, pada saat mesin dingin yaitu sekitar 1,2 sampai 1,5 ohm. Maaf, ini agak tertutup oleh gambar tulisannya, tapi saya jelaskan. Untuk pemeriksaan tahanan kumparan primer dapat kita lihat pada gambar menggunakan avometer dengan satuan ohm. Periksa tahanan kumparan, kemudian periksa tahanan kumparan sekunder. Untuk tahanan kumparan sekunder sendiri yaitu berkisar 10,2 ohm. Kemudian yaitu 7 pemeriksaan igniter IA, yaitu periksa kunci kontak pada posisi on. Pastikan kunci kontak pada posisi on. Periksa tegangan sumber atau power short line. Tegangannya sekitar 12 volt. Untuk cara pengukurannya dapat kita lihat di bawah dengan menggunakan avometer dengan satuan volt. Kemudian periksa power transistor dalam igniter. Kemudian putar kunci kontak off ke posisi kontak off. Untuk pemeriksaan power transistor dalam ignitornya dapat kita lihat pada gambar. Kemudian pemeriksaan distributor IA. Yang pertama yaitu periksa celah udara. Di sini kita untuk mengukur celah udaranya kita menggunakan Feeler gauge dengan memakai celah untuk celah udaranya yaitu sekitar 0,2 sampai 0,4 mm. Kemudian yang B yaitu periksa pickup coil. Tahanan pickup coil ini sekitar 140 sampai 180 ohm. Kemudian periksa vacuum advance. Di vacuum, untuk pemeriksaan vacuum advance ini ada beberapa langkah juga, yaitu yang pertama lepaskan selang vakum dan hubungkan diafragma dengan pompa vakum. Berikan kevakuman dan lihat lihat bahwa vakum advance bergerak. Bila vakum advance tidak bergerak, perbaiki atau ganti bila perlu. Kemudian periksa governor advance. Untuk pemeriksaan governor advance ini yang pertama putar rotor berlawanan dengan jarum jam, lalu lepaskan dan lihat bahwa rotor dengan cepat kembali searah jarum jam. Periksa bahwa rotor tidak terlalu longgar. Dapat kita lihat gambar di bawah, gambar rotor. Kemudian 9 pemeriksaan IIA.
atau 4A strip 4 FE strip FE. Periksa celah udara. Yang pertama, untuk celah udaranya sudah saya bilang tadi, yaitu sama 0,2 sampai 0,4 mm, atau apabila dijadikan inci yaitu sekitar 0,008 sampai 0,06 inci. Kemudian periksa tahanan signal generator atau pickup coil. Untuk standarnya tahanan signal generator atau pickup coil ini sekitar 475 sampai 650 ohm. Kemudian yang E yaitu data hasil pemeriksaan dan pengukuran. Untuk komponen-komponen yang diperiksa di sini, yang pertama kumparan coil primer. Hasil yang kami dapat yaitu 1,5 ohm. Untuk spesifikasinya yaitu 1,2 sampai 1,5 ohm. Jadi kondisinya dalam kondisi baik karena masih dalam spesifikasi. Kabel tegangan tinggi yaitu untuk kabel satunya 6,48 kilo-ohm, kabel 2 yaitu 4,68 kilo-ohm, kabel 3 yaitu 7,18 kilo-ohm, kabel 4 yaitu 12,18 kilo-ohm. Untuk spesifikasinya yaitu kurang dari 25 kilo-ohm. Kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu dalam kondisi baik. Kemudian ketiga yaitu kumparan sekunder coil. Untuk hasil yang didapat yaitu 12,98 kilo-ohm. Untuk spesifikasinya yaitu 10,2 sampai 13,8 kilo-ohm. Kesimpulan yaitu baik. Power transistor dalam igniter yaitu 12 volt. Untuk hasilnya spesifikasinya juga 12 volt, berarti dalam kondisi baik karena masih dalam standar atau ukuran spesifikasi. Yang kelima yaitu celah gap busi. Ada dua tipe busi. Yang pertama yaitu W20 EXR, kemudian W16 EXR. Untuk hasil yang didapat yaitu 0,9 mm. Spesifikasinya untuk yang W20 EXR yaitu 1,1 mm atau 0,043 in. Kemudian yang W16 EXR yaitu spesifikasinya 0,8 mm atau 0,31 in. Untuk kesimpulannya itu baik. Baiklah, untuk analisis yang dari hasil pengujian tadi dapat saya analisis bahwa komponen-komponen pada sistem pengapian IA dan ESA masih dalam ukuran standar atau masih dalam keadaan spesifikasi. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa pada saat melakukan pengujian tadi atau pemeriksaan dan pengukuran yang telah dilakukan tadi, dapat saya simpulkan juga bahwa komponen dan kondisi mesin dalam kondisi baik atau mesin hidup dengan normal. Dan juga dapat saya simpulkan juga dengan melakukan praktikum ini bahwasanya mahasiswa bisa mengetahui bagaimana pengukuran, sistem pengukuran, pemeriksaan, menganalisis kerusakan, kemudian pembongkaran dan pemasangan komponen. Mahasiswa menjadi tahu dengan melakukan praktikum ini, dan mahasiswa mungkin menjadi lebih paham setelah melakukan praktikum ini. Untuk komponen-komponen sistem ini yaitu pertama baterai, kedua distributor atau coil, signal generator, igniter, kondensor, 4 kabel tegangan tinggi, dan busi. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya tentang sistem pengapian elektrik IA dan ESA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.